Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikra Fisika Putra dengan NIM 202410110269. Di sini saya akan melanjutkan materi tadi, lanjutan dari materi where, yaitu fungsi agregat. Oke, untuk perintah yang pertama, tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee. Janet leveling, jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Untuk query-nya, kita di sini menggunakan select count, distinct C customer ID. Mengapa menggunakan distinct? Karena untuk bisa menganu yang ini, jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung untuk menghitung satu customer, walaupun dilayani berkali-kali. Selanjutnya, from customer C join order O. On C customer ID, O customer ID. Nah, jadi di sini terdapat dua kolom yang akan di-join-kan, yaitu employee dan customer dan order, seperti itu. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Nilainya 89. Selanjutnya kita joinkan dengan employee. Employee kita singkat dengan E. On O employee ID sama dengan E employee ID, di mana E last name sama dengan leveling dan E first name sama dengan Janet, seperti itu. Kita run. Nah, untuk hasilnya yaitu 63. Selanjutnya, yang kedua, tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jermani atau France. Kita gunakan query yaitu select count as shipper ID. Kita singkat menjadi S. Selanjutnya, from shipper as kita joinkan shippers join dengan orders O. On S shipper ID sama dengan O ship via. Mengapa di sini kita menggunakan Shipvia? Karena untuk tabel Germany atau French tidak ada di tabelnya, seperti itu. Di mana S company name yaitu Federal Shipping dan O ship country-nya Germany or O ship country France. Oke, kita run. Nah, untuk hasilnya sendiri, banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jerman atau French yaitu sebanyak 49. Selanjutnya yang B, min and max. Tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang display oleh Exotic Liquid. Untuk query-nya kita gunakan select maximum P unit price. P ini dari tabel produk, unit price dikurangi dengan min P unit price, kita beri nama selisih harga. Selanjutnya dari tabel supplier, yaitu kita singkat dengan S, kita joinkan dengan produk P, di mana on S supplier ID sama dengan P supplier ID, di mana company name sama dengan yaitu Exotic Liquid. Oke, kita run. Nah, untuk selisih harga termahal dan harga termurah dari produk yang display oleh Exotic Liquid yaitu 9. Setelah diperoleh dengan mengselisihkan itu. Selanjutnya, tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Oke, untuk query-nya kita gunakan select maximum P unit price ditambah min P unit price. Kita bagi dua dan kita beri nama lain yaitu rata-rata. Selanjutnya, dari tabel produk, kita joinkan dengan order detail atau kita singkat OD. Kemudian P product ID sama dengan OD product ID. Coba kita jalan. Nah, seperti ini. Itu hasilnya itu 133. Selanjutnya kita joinkan kembali dengan order O, di mana order ID sama dengan order ID, dan kita joinkan lagi dengan shipper.
S on ship via sama dengan shipper ID, di mana company name-nya yaitu Speedy Express. Kita jalankan. Nah, untuk hasilnya sendiri yaitu 133. Selanjutnya yang ke C, sum and average. Di sini kita disuruh untuk menampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Yaitu untuk query-nya kita gunakan select average unit price untuk mengetahui harganya. Selanjutnya dari tabel supplier S, kita joinkan dengan produk P, di mana S supplier ID sama dengan P supplier ID. Selanjutnya kita joinkan lagi kembali dengan kategori, yaitu kita beri nama C, di mana P kategori ID, produk kategori ID, sama dengan C kategori ID, di mana kategori name-nya yaitu beverage dan company name-nya sama dengan Grandma Kelly Homestead. Oke, kita jalankan. Nah, untuk hasilnya sendiri 0, mengapa? Karena memang tidak ada harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homes. Selanjutnya, kita disuruh menampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman. Dalam satuan hari, semua pengiriman barang ke Brazil. Oke, di sini kita menggunakan query sama seperti tadi, yaitu average. Bedanya kita di sini menggunakan extract day from egg. Kita di sini selisihkan antara ship date dengan order date untuk mendapatkan antara order date sampai pengirimannya. Selanjutnya dari customer kita singkat dengan C, kita joinkan dengan order, di mana customer ID sama dengan di mana C customer ID sama dengan O customer ID, itu ada saling berhubungan, di mana country-nya yaitu Brazil. Kita jalankan. Oke, untuk hasilnya 6,98 dan seterusnya. Selanjutnya kita disuruh menampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe kondimen. Yaitu untuk query-nya sendiri kita gunakan select average rata-rata unit price untuk harganya, untuk mengetahui harga barangnya. Selanjutnya untuk standar deviasinya kita gunakan query std_dev dengan unit price. Selanjutnya from kolom tabel kategori C, kita joinkan dengan produk P, di mana C kategori ID memiliki hubungan atau sama dengan P kategori ID, di mana kategori name-nya yaitu kondimen. Kita jalankan. Nah, untuk rata-ratanya sendiri 22,8 dan std_dev-nya 10,3. Selanjutnya yang D, select into. Di sini kita disuruh untuk buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Oke, untuk query-nya sendiri kita gunakan select O, di mana O itu order, kita masukkan semua ke into order UK. Selanjutnya dari tabel order O, yaitu kita joinkan dengan employees. Kita beri nama E, di mana employees on, di mana O employee ID sama dengan E employee ID. Dan untuk country-nya kita beri nama UK. Selanjutnya select from order UK, itu untuk melihatnya. Nah, untuk query-nya seperti ini. Lalu untuk melihat hasil dari query kita bisa run. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Oke. Saya pindah ke atas. Selanjutnya, kita disuruh buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Oke, di sini ada beberapa tahap sebelum kita bisa membuat foreign key-nya. Yang pertama, kita buat tabel employee USA dulu. Dengan menggunakan query select into employee USA dari from employees, di mana country sama dengan USA.
pendaftaran seperti ini. Selanjutnya kita langkah kedua kita buat tabel order USA yang ditangani oleh employee USA. Di sini kita gunakan select order, kita masukkan semua ke order USA. Selanjutnya dari order O kita joinkan dengan employee, di mana employee ID sama dengan O employee ID. Kita jalankan seperti ini. Selanjutnya kemudian baru kita tambahkan variant K ke tabel employee USA. Untuk query-nya sendiri yaitu alter table order USA at constraint variant K employee USA, variant K-nya employee ID merujuk kepada employee USA tabel employee ID. Untuk melihatnya kita gunakan select from order USA. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini ya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi fungsi agregat pada kali ini. Apabila terdapat kesalahan dan kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.